Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatan kali ini kita dari kelompok Text to Speech atau TTS ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. wabarakatuh. Pertama-tama kita kenalan dulu dari saya Muhammad Farul Riza dengan NIM 21114318. Lalu ada Nahda Sakinatus Syifa dengan NIM 21114261 dan Muhammad Irfan Sandika 21114285, lalu Gusti Ayu Putu Febrianti 21114326 dan Laili Aulia Fitri dengan NIM 21114326. Selanjutnya, Text to Speech adalah sebuah aplikasi berbasis web yang mampu untuk mengubah teks atau tulisan menjadi sebuah suara. Text to speech telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan penggunaan text to speech telah membantu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi individu dengan gangguan komunikasi. Jadi bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi ini. Selain itu juga membantu untuk belajar pengucapan bahasa-bahasa lain dan bisa juga dipakai untuk bidang bisnis seperti mengisi narasi dalam sebuah berita atau video-video di YouTube. Dan masih banyak lagi. Selain itu, text to speech juga telah didukung oleh 7 bahasa dan fokus pengembangan model sintetis suara berbasis kecerdasan buatan dan tidak terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya ada implementasi 3 algoritma. Ini adalah implementasi 3 metode algoritma berdasarkan soal yang ada. Namun, di sini kami tidak menggunakan salah satu dari algoritma tersebut, tapi di sini kami tetap akan menjelaskan mengenai algoritma tersebut apabila digunakan pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu ada algoritma swarm intelligence. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku kolonial hewan sosial seperti lebah, semut, dan ikan, dan sebagainya. Ada prinsip dari dibalik algoritma ini seperti setiap individu dalam populasi bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama. Yang kedua yaitu algoritma artificial network atau ANN, yaitu model matematis yang terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia. Algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk memodelkan hubungan kompleks antar input dan output. Algoritma ini hampir mirip dengan cara kerja otak manusia. Yang ketiga yaitu algoritma convolutional network atau CNN, yaitu salah satu jenis jaringan ya tiruan yang terutama digunakan untuk pemrosesan data berbentuk seperti gambar dan secara khusus efektif dalam pengenalan pola atau fitur visual dalam data. Next, next. Metode algoritma yang digunakan dalam machine learning text to speech ini adalah algoritma FSA atau Finite State Automated. Berikut adalah cara kerja dari algoritma FSA. Yang pertama yaitu ada pra pemrosesan teks, yaitu langkah pertama dalam pemrosesan teks yang dimaksud dapat berupa kalimat atau paragraf yang diinginkan, di mana akan dikonversi menjadi suara. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur. Setelah pemrosesan, langkah berikut adalah ekstraksi fitur. Fitur-fitur ini merupakan representasi numerik dari teks yang digunakan sebagai input untuk model machine learning dengan melibatkan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga yaitu pelatihan model machine learning, yaitu setelah fitur-fitur diekstraksi, model machine learning ini dapat dilatih menggunakan dataset yang telah ditandai.
Model machine learning akan belajar untuk memahami hubungan antar fitur-fitur ekstraksi dan suara yang sesuai, sehingga dapat melakukan prediksi suara berdasarkan teks baru yang diberikan. Yang keempat yaitu generasi suara. Setelah model machine learning dilatih, langkah selanjutnya adalah generasi suara. Dalam langkah ini, teks baru akan diambil sebagai input dan machine learning akan melakukan prediksi suara berdasarkan fitur-fitur ekstraksi dari teks tersebut. Model akan menghasilkan suara yang sesuai dengan teks input. Yang kelima yaitu post processing. Setelah suara yang dihasilkan, ada tahap post processing untuk meningkatkan kualitas suara dan menyesuaikan output dengan kebutuhan atau preferensi pengguna. Proses ini dapat mencakup penyesuaian intonasi, kecepatan, volume, dan penerapan efek suara yang diinginkan. Next. Berikutnya adalah cara kerja dari algoritma FSA berdasarkan project text-to-speech yang telah kami buat. Pertama adalah dimulai dari tahap start. Selanjutnya user akan menginputkan teks yang akan diubah menjadi suara. Selanjutnya setelah inputan teks kita akan masuk ke pre-processing teks, di mana pada tahapan ini teks akan melakukan proses penghapusan tanda baca, konversi huruf kapital ke huruf kecil, dan mengganti beberapa frasa. Selanjutnya dari tahapan pre-processing masuk ke tahapan tokenisasi, di mana pada tahapan ini teks akan dipisah menjadi bagian-bagian terkecil atau dipotong menjadi beberapa kata, frasa, atau karakter. Selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu tahap FSA, di mana pada tahapan FSA ini terjadi proses pemberian urutan bunyi atau fonem yang membentuk seluruh teks. Setelah proses FSA selesai, maka output suara akan keluar dan masuk ke pemutaran suara yang akan disampaikan kepada pengguna untuk didengar oleh pengguna dan tahapan selesai. Di sini ada 3 alur proses pembuatan aplikasi, yaitu ada penggunaan bahasa menggunakan kode ISO 639-1, ada ISO 639-1 menggunakan kode 2 huruf, dan ada 036145678990. Selanjutnya ada langkah penggunaan. Yang pertama, pilih bahasa yang terdapat di dalam opsi pilih bahasa, dan kemudian pilih bahasa yang ingin dilakukan uji coba. Terdapat 7 bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Yang kedua, pilih bahasa yang ingin digunakan, kemudian memasukkan sebuah kata atau kalimat untuk melakukan penguji cobaan. Setelah itu tekan tombol play, nanti akan ada mengeluarkan suara yang sesuai dengan inputan berupa kata atau kalimat yang sudah kita ketik sebelumnya. Yang ketiga ada generat kalimat dari penggabungan kata-kata dan sudah ada 7 bahasa yang sesuai dengan yang ada pada di atas. Yang keempat, memilih bahasa, lalu menekan tombol generat, hasilnya akan muncul di bagian input teks yang sudah di-disable dan terdapat tombol salin untuk mempermudah pemakaian. Ini adalah tampilan awal dari website, dari aplikasi yang telah kami buat. Dan ini adalah tampilan untuk penggunaan dari text-to-speech. Selanjutnya adalah demo aplikasi yang dilakukan oleh rekan kami. Silakan. Baik, ini bagian awal dari tampilan website kami. Kemudian menekan Get Started untuk masuk ke dalam konten halaman. Di sini terdapat opsi pilih bahasa yang sudah ada Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Korea, dan Jepang. Lalu di bawah terdapat juga opsi untuk mengenerate kata dan akan digabungkan menjadi sebuah kalimat. Seperti contoh, pilih bahasa Indonesia dan terdapat tombol generate, yang dimana ketika ditekan akan menghasilkan sebuah kalimat
yang tergabung dari beberapa kata, lalu menekan button copy, lalu jangan lupa pilih bahasa yang ditentukan seperti yang di bawah. Lalu dengan mempaste kalimat yang sudah disalin, lalu menekan button play, dan hasilnya akan mengeluarkan suara. Mereka sangat senang merasakan kejutan besar. Dan juga bisa dengan bahasa lain seperti bahasa China, salin, dan jangan lupa untuk mengganti bahasa China, lalu paste, kemudian menekan play. 非常高兴感受到好消息。 Dan ada juga bahasa Jerman, mengenerate, copy, dan juga paste, dan hasilnya Sie sehr traurig hören große Überraschung. mungkin sekian dari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.